berdoa untuk minta pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, pada sore hari ini Tuhan kami datang kepadamu bersama-sama dengan anak-anak muda yang mengasihi Engkau. Kami datang pada hari ini untuk merayakan hari kelahiran-Mu, hari di mana Engkau rela turun ke dalam dunia ini menjadi sama dengan manusia hanya dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan umat-Mu yang terhilang, untuk menyelamatkan umat manusia yang meninggalkan Engkau. Dan kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang sudah menikmati keselamatan itu, dan kami mau bersuka cita pada sore hari ini. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami, bertahta di atas puji-pujian kami, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani dan memimpin seluruh rangkaian acara perayaan Natal pada sore hari ini dari awal sampai akhir. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami membuka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya sapa sekali lagi semuanya, Shalom. Sebelum kita lanjut, kita mau yel-yel dulu nih. Oke, kita mau yel-yel dulu nih, kita mau peregangan dulu nih. Coba tos dulu ke teman kanan kirinya, bilang kamu cantik loh, kamu baik loh gitu. Oke, aku mau teman-teman semua ikutin kalau misalnya aku bilang Immanuel Allah beserta kita gitu. Bisa ya teman-teman, bisa? Bisa, oke yuk. Sekali lagi aku bilang Immanuel Allah beserta kita. Kurang nih, sekali lagi kali ya Jess ya. Ya sekali lagi. Kalau aku semuanya. Ya, Immanuel Allah beserta kita. Yuk, let's go semuanya. Yuk, Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Cakrawala merangkai jagat raya.
pergumulan untuk Tuhan kita. Semuanya silahkan duduk. Waktunya kita datang untuk menyembah Tuhan, untuk menyembah Dia lebih lagi. Kita percaya Tuhan Yesus ada untuk kita, selalu menemani kita di sepanjang waktu, di sepanjang tahun ini. Mari kita datang menyembah. Sepanjang tahun ini kasih setiamu yang selalu ada untuk kami. Sama-sama kita lakukan. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan.
Kita pujikan sekali lagi. Refnya saja. Kau kuatkan aku bertahan. Ya, kau harapan dalam kami ingin rasakan jamahan Tuhan. Dari semua pujian ini, rasakan jamahan Tuhan sore ini. Ada kesetiaan yang daripada Tuhan, yang Tuhan menyatakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Oh. Engkau sekali lagi, Kau kuatkan setiap kami Tuhan. Aku bertahan. Dalam pasikan kuatkan anak muda. Aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Saya pengen anak muda akan pujikan Saya pengen dengar suara saudara menyatakan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Immanuel, Engkau Allah. Sekali lagi, Kau kuatku Tuhan. Tuhan, Kau Allah yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami Bapa. Engkau lah harapan kami ya Yesus. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Terima kasih buat kedahsyatan yang Tuhan Kau nyatakan. Terima kasih buat kasih setia. Terima kasih buat setiap pengharapan yang Engkau selalu taruh. Kami percaya Tuhan bahwa hari-hari kami adalah hari-hari Immanuel. Hari-hari yang selalu Allah menyertai setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Bukan saat Natal saja, tetapi hari-hari kami selalu boleh berjalan dengan Engkau ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami ingin men-flashback kembali cinta kasih-Mu selama perjalanan setahun ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap perjalanan kami berbeda-beda. Tapi kami memiliki Allah yang sama yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya katakan amin. Ya, silakan duduk kembali. Boleh dinyalakan lampunya biar saya lihat. Shalom, selamat sore semuanya. Wah, saya belum melihat ini. Shalom, selamat sore. Baru 10 orang. Shalom. Apa perlu saya ke depan? Wow. Coba bilang sama kanan kiri saudara, ada kuasa dalam nama Yesus. Tunjuk saudara dong, tunjuk teman kalian. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi, ada kuasa dalam nama Yesus. Masih malu-malu, gak apa-apa. Wow, hari ini
kita ketemu Natal di tahun 2022. Ada sukacita? Ada sebuah perjalanan tahun ini begitu banyak cerita pastinya. Ada sebuah perjalanan buat kita masing-masing. Ada suka, ada duka. Kadang mungkin kalian menangis menghadapi kehidupan ini. Tapi seberapa banyak yang kalian katakan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kok diam? Gak ada yang bilang amin? Wow. Penyertaan Tuhan dalam hidup Timi berbeda penyertaan Tuhan dalam kehidupan Carlos. Bahkan semuanya berbeda. Jesslyn, wah Jesslyn juga tahun ini tepuk tangan buat Jesslyn, dia rajin pelayanan dan saya rindu semua teman-teman semua. Ayo join dalam pelayanan-pelayanan kita. Tidak hanya Jesslyn, banyak ya di sini, ada Helen, ya semuanya. Yang belum melayani, kita berlomba-lomba berlari-lari untuk kita boleh melayani Tuhan. Cuman Bu Gembala doang. Mari kita berlari-lari mengejar pelayanan buat Tuhan. Siapa yang mau melayani? Boleh angkat tangan, saudara. Masih ada yang enggak. Siapa yang melayani angkat tangan? Saya enggak mau maksa. Biarkanlah ini menjadi sebuah komitmen kita kepada Tuhan untuk boleh mempersembahkan setiap talenta-talenta yang Tuhan telah kasih dalam kehidupan kita. Saya boleh melihat anak-anak muda yang begitu luar biasa. Anak-anak tunas remaja Philadelphia. Ya, di belakang sana ada Bapak Jusak dan Ibu Evi. Beliau pelopor dari tunas remaja Philadelphia. Selamat datang Cici sama abang saya yang ganteng. Karena ditutup masker jadi ganteng. Ya. Oke, guys, tahun ini tema dari teman-teman Immanuel. Semua tahu ya, tadi saya sudah sebutkan. Apa Immanuel itu apa? Allah beserta dengan kita. Saya tidak akan lama, 15 menit saya dikasih waktu, jadi saya akan sangat singkat, padat, ya seperti itu. Ketika kita ada dalam penyertaan Tuhan, pastinya dalam setiap kehidupan kita apapun yang kita lakukan itu selalu menanya kepada Tuhan. Apalagi buat teman-teman semua, anak-anak tunas remaja yang ada saat ini, banyak mungkin cita-cita dalam kehidupan kalian, banyak harapan, banyak impian yang kalian mau lakukan. Katakan yes dong. Banyak muda, banyak impian, banyak cita-cita, banyak mau, banyak harapan. Betul anak muda? Tapi jangan sampai harapan tinggal harapan. Selalu tanya Tuhan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tanya Tuhan apa yang Tuhan mau lakukan atas setiap kehidupan kita. Gak ada yang amin lagi. Saya maunya banyak amin. Karena anak muda ini kalau nggak digaskan, kalau nggak digas, tadi katanya si itu senggol dong gitu kan. Sekarang saya harus senggol satu-satu supaya kalian bilang amin, amin. Nah, saya maunya seperti itu anak muda. Jangan anak muda seperti ibadah lansia yang umurnya 70 tahun ke atas. Ya Ibu. Oh, lansia aja semangat tuh, apalagi kita yang muda. Kata Immanuel ini disebutkan 3 kali di dalam Alkitab, yaitu di kitab Nabi Yesaya 2 kali dan di Injil Matius sekali. Ketika kita bicara Immanuel, itu adalah sebuah perkataan nubuatan yang Allah sampaikan melalui Nabi Yesaya. Tahu ya nubuat ya? Kalau nubuatan itu pasti terjadi, betul Bu Gembala?
Kalau nubuatan itu pasti Tuhan genapi, karena ada penggenapan. Banyak janji-janji Tuhan, banyak nubuatan yang Tuhan genapi pada hari-hari ini. Jadi beda ya, prediksi itu bisa terjadi, bisa tidak. Ramalan bisa terjadi, bisa tidak. Tetapi ketika Tuhan berkata, Tuhan berfirman, maka Tuhan akan genapi dalam kehidupan kita. Gak ada yang amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari kita buka di dalam Matius 1 ayat yang ke-23, boleh ditampilkan. Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini terjadi itu karena nubuatan di dalam Yesaya, melalui Nabi Yesaya. Kita buka dalam Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Guys, nubuatan Nabi Yesaya ini ditujukan kepada Raja Ahaz. Jadi kalian tahu semua ya, bahwa raja-raja Israel zaman dahulu adalah raja-raja yang diurapi oleh Tuhan. Setuju? Tetapi banyak raja-raja yang mulai menyimpang daripada jalan-jalannya Tuhan. Mereka banyak menyembah berhala, mereka percaya sihir-sihir seperti itu. Itulah yang terjadi. Nah, ini pada masa Raja Ahaz. Firman Tuhan atau nubuatan Nabi Yesaya ini ada pada zaman Raja Ahaz, di mana waktu itu terjadi sebuah peperangan, tetapi Raja Ahaz mulai tidak percaya kepada Tuhan dan dia mulai menyimpang yang daripada jalan Tuhan. Kalau kalian boleh baca di dalam ayat ini bahwa Raja Ahaz itu Nabi Yesaya menyuruh Raja Ahaz untuk bertanya kepada Tuhan apa yang mau dilakukan. Ini bahasa saya ya. Tapi Raja Ahaz bilang, aku nggak mau nyuruh Tuhan, bahasa halusnya, padahal dia tidak percaya dengan Tuhan. Dan nubuatan ini boleh terjadi. Ketika Nabi Yesaya menubuatkan ini, itu adalah kalau saya baca di dalam literaturnya itu 740 sebelum Masehi, berarti jarak rentang dengan Tuhan Yesus lahir itu sekitar 740. Nanti bisa dikoreksi oleh Ibu Gembala kalau saya salah. 740 tahun. Indonesia dijajah sama Belanda berapa? 350 tahun. Dan masa dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu, nubuatan itu tidak terjadi selama 400 tahun. Wow. Nubuatan 740 tahun sampai dengan ketemu zaman Tuhan Yesus. Yesus lahir 740 tahun sebelum Masehi. Dan ini terjadi. Dan banyak nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab yang Tuhan mulai genapi. Anak muda, jangan bilang kau hanya sekedar anak muda. Aku masih nanti-nanti. Tapi yakinlah, biarkanlah kita beribadah bahwa besok seolah-olah kita akan mati. Kok kaget Renhat? Beribadahlah seolah-olah kita besok mau mati. Maksudnya apa? Mungkin saya nggak mau menghakimi satu persatu, ataupun saya nggak
Dalam perjalanan iman percaya kalian, saya tidak pernah tahu. Mungkin kalian setiap minggu ke gereja, mungkin kalian setiap hari berdoa, tetapi kalian tidak merasakan sesuatu yang kalian rasa kosong dalam hidup kalian. Tapi mulai saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, biarkanlah Natal hari ini menjadi sebuah momentum buat kita. Untuk kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan yang selalu berikan pada hidup kami. Atau mungkin kita malah, Tuhan gak pernah menyertai saya, buktinya saya hidupnya seperti ini saja. Hidup saya gak diberkati, hidup saya biasa-biasa saja. Guys, kalian cari Tuhan gak? Kalian pernah datang gak kepada Tuhan? Atau saya datangnya ketika saya ada di gereja aja. Itu pun saya juga buat genep-genep gereja doang. Tapi mulai hari ini, saya mau kalian datang kepada Tuhan. Membawa setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Natal bukan sebuah tradisi, tapi sebuah momen, men-flashback, mengucap syukur karena penyertaan Tuhan. Mas, semalam ada yang bilang siapa? MB. Besok yang khotbah MB. Siapa? Mas Budi. Terima kasih. Oke, itu boleh nanti saya dicoblos di tahun 2024. MB hidup. Jadi lupa kan saya. Natal bukan tradisi tapi sebuah momen kita men-flashback mengucap syukur karena penyertaan Tuhan. Bu Gembala lagi yang amin. Seneng saya. Apakah saat ini kita sebagai anak muda sering mengandalkan setiap kehidupan kita, mengandalkan orang tua gue ada, gue masih bisa ini. Tapi seberapa banyak yang kita datang kepada Tuhan, Tuhan kami mengucap syukur bahwa Natal tidak hanya 1 tahun sekali, tetapi Natal setiap hari selalu ada dalam kehidupan saya. Cuman Timi doang. Makasih tamborin. Mas, saya selalu berdoa kok, sehari 5 kali juga. Bangun pagi, Tuhan terima kasih, amin. Makan pagi, Tuhan terima kasih, amin. Makan siang, Tuhan terima kasih, amin. Makan malam, Tuhan terima kasih, amin. Tuhan mau tidur, Tuhan terima kasih, amin. Masih bagus, masih ingat. Tapi mari kita datang kepada Tuhan, membawa setiap ucapan syukur. Itu Tuhan yang mau dalam setiap kehidupan kita. Selalu katakan ucapan syukur kepada Tuhan. Saya mau semua anak-anak muda di sini menjadi anak-anak muda yang militan dan berhasil. Anak-anak muda yang boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada. Gak ada yang amin dari tadi ya. Dari tadi sudah dititipin pesan buat amin aja susah, gimana mau mengucap syukur. Saya mau anak muda di tempat ini adalah menjadi anak muda yang boleh memberkati. Senang. Natal adalah pernyataan kehadiran Tuhan di tengah-tengah setiap manusia dalam segala hal. Ini Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada, ingin menyatakan penyertaannya kepada kita. Kalau kalian saat ini, saya gak merasakan itu. Datang kepada Tuhan dengan segenap kesungguhan hati kalian. Saya belum merasakan, saya datang ibadah saya gak merasakan apa-apa. Hidup saya juga gini-gini aja. Pertanyaannya, seberapa kalian mencari hadirat Tuhan? Tuhan itu maha hadir loh guys. Amin. Tuhan maha hadir. Ketika kita datang mencari wajah Tuhan, pasti Tuhan akan nyatakan. Karena ada penggenapan janji Tuhan. Tuhan itu adalah Allah yang selalu berkomitmen dalam kehidupannya. Dan Natal harus membebaskan dari setiap rutinitas dalam setiap kehidupan kita.
Hidup kita itu jangan hanya menjadi sebuah rutinitas saja. Pagi begini, siang begini, sore begini, malam begini, bahkan besok akan terulang dan terulang dalam setiap kehidupan kita. Bosan gak sih? Bosan gak? Kita melakukan sesuatu yang berulang-ulang tapi tidak merasakan sesuatu yang bergairah dalam setiap kehidupan kita. Kita mau dalam setiap kehidupan kita, pencarian kita kepada Tuhan menjadi sesuatu yang sangat bergairah dalam setiap kehidupan kita. Natal yang pertama, ketika Tuhan Yesus lahir, adalah Natal yang penuh dengan sebuah kasih, bertabur cinta, bertabur kedamaian. Kalau setiap hari kita boleh tebarkan kasih kita, setiap hari kita boleh tebarkan cinta kita, setiap hari ada perdamaian. Wow, saya boleh merasakan jika itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pasti akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Mari kita buka di dalam, kita tidak boleh meninggalkan ayat ini kalau kita Natalan. Lukas 2. Kita akan membaca ini karena ini pasti setiap Natal itu pasti dibicarakan. Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ke-8. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Next. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Next. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lanjut. Lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lanjut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ini semua sudah hafal semua ya anak-anak muda ya, hafal ya ayat-ayat ini, perjalanan Tuhan Yesus lahir dan apa yang terjadi, saya harap semuanya hafal. Nah, hari Minggu lalu Ibu Gembala sudah mengupas tuntas bagaimana perjalanan Tuhan Yesus datang ke dunia. Ada beberapa hal yang di sini yang mau kita flashback kembali. Tentunya tidak lepas dari Yohanes 3 ayat 16. Karena apa? 1, 2, 3. Karena tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Tujuan utama Tuhan datang ke dunia itu karena cinta dan kasih sayangnya Tuhan kepada kita. Ibu Gembala hari Minggu lalu sudah menceritakan sangat detail apa yang terjadi dengan Maria dan Yusuf. Kalau kita yang menghadapi semua itu, Yusuf, Maria, bukan karena penyertaan Tuhan, berat banget.
tetapi melalui penyertaan Tuhan yang Tuhan mau lakukan, jadinya luar biasa. Yusuf melambangkan sebuah ketaatan dia untuk datang dan mau mendengarkan apa yang firman Tuhan yang mau lakukan atas kehidupannya Yusuf. Maria sendiri mau mengorbankan kehidupannya, mengorbankan mungkin masa depannya. Mungkin Maria banyak cita-cita, besok kalau gede saya mau jadi dokter, mungkin zaman dulu. Dan dia korbankan jiwanya, karena orang melahirkan itu korbannya nyawa ya Bu ya, kalau dia nggak selamat. Jadi kalau kalian yang kurang ajar sama emak-emak kalian, wow, surga di telapak kaki ibu. Nanti pulang lihat, ada nggak kakinya ibu surga? Bukan seperti itu. Maria lakukan itu guys. Di sini disinggung ada gembala. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih peranannya gembala? Apa sih peranannya gembala? Kok ada gembala orang yang nggak penting itu? Emang hidup kalian penting? Apa sih perannya gembala kok sampai Tuhan malah melalui malaikat berbicaranya sama gembala? Pasti ada sesuatu. Karena Tuhan memakai orang-orang kecil, orang yang mungkin tidak dilirik, yang hidupnya mungkin tidak terpengaruh dengan zaman, dan untuk mengabarkan kabar sukacita. Pasti orang gak percaya. Coba si Billy tiba-tiba datang ke rumah saya. Ada Billy? Ada, saya udah lihat. Om, si Timi sekarang kurus om. Gak percaya saya. Tapi kalau Bu Gembala yang datang ke rumah, Dek, sekarang Timi kurus loh Dek. Wah, beda gak? Si Billy yang menyampaikan sama Bu Gembala yang menyampaikan, pasti beda. Ada maksud Tuhan. Dikatakan, berbahagialah orang yang percaya. Tuhan itu melakukan itu. Mungkin kalau raja yang dikasih tahu, raja pasti marah. Loh, raja, lu saya raja kok, ada raja yang lahir, ini keturunan siapa lagi? Ada maksud Tuhan yang mau lakukan atas gembala-gembala itu. Tuhan mau memakai orang-orang yang tidak berguna. Orang mau memakai orang-orang yang kecil. Saya percaya saat ini, kalau kalian tidak, saya nggak layak, saya bukan siapa-siapa. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kalian. Yang miskin diperkaya, yang kecil akan diperbesar, yang lemah akan diperkuat, itu janji Tuhan guys. Kok gak ada yang amin? Jadi mulai Natal ini, Immanuel, kalau Allah menyertai kita, jangan merasa kalian kecil, tapi biarlah kecilnya kalian ini Tuhan mau pakai kehidupan kalian untuk menyalurkan berkat Tuhan. Untuk mengabarkan sukacita itu kepada setiap orang. Mungkin keluarga kita saat ini, papa mama kita belum percaya Tuhan. Yuk, kalaupun kita tidak bisa ngomong, paling enggak tingkah laku kita boleh menjadi berkat buat orang tua kita, buat keluarga kita terlebih dahulu. Amin. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Gembala menggambarkan sebuah kasih yang mendalam. Gembala tidak mikir apapun. Dia datang kepada Tuhan. Ada lagi orang Majus. Kemarin saya sharing dengan Ibu Gembala, apa sih fungsinya orang Majus, Bu Gembala? Orang Majus itu ahli perbintangan. Mereka melihat bintang. Mungkin mereka sudah ada sebuah kepercayaan dalam kehidupan bangsa Yahudi saat itu, sehingga ada sebuah tanda bintang yang jalan, dan mereka mencari-cari
Mesias mana? Mesias mana? Walaupun Alkitab tidak menceritakan secara detail, tapi ini menjadi sebuah pengingat dalam setiap kehidupan kita. Orang Majus itu boleh datang membawa setiap korban syukur. Membawa apa coba? Orang Majus itu membawa persembahan. Kalau Yusuf tadi membawa sebuah ketaatan yang boleh kita ambil, Maria membawa persembahan korban tubuhnya, gembala membawa kasih yang mendalam, orang Majus mempersembahkan korban syukur. Di mana emas melambangkan bayi Yesus yang akan menjadi raja yang luhur. Kemenyan melambangkan Yesus akan menjadi imam yang luhur sebagai korban bakaran. Dan mur melambangkan Yesus akan mati menebus setiap dosa kita. Biarkanlah ini terus terpancar dalam setiap kehidupan kita, guys. Kalau saat ini sebagai setiap kita umat Tuhan, sebagai umat manusia, kehidupan kita ada di dunia ini apa? Mencari dan terus mencari. Apakah yang kalian pikirkan hanya kehidupan kalian? Tidak mencari kehidupan yang Tuhan mau inginkan dalam kehidupan kalian. Biarkanlah kita menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Biarkanlah setiap sikap diri, setiap sikap hati, sikap yang memberi, dan sikap yang berbakti itu akan kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, kita buka di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Ya, Matius 28 ayat yang ke-20. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang konsisten. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Gak ada yang amin. Ini adalah sebuah janji Tuhan yang Tuhan nyatakan. Bahwa Tuhan menyertai bukan hari ini saja, tetapi Tuhan menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Masih takut hidup kalian? Masih takut hidup kalian? Ketika kita menyerahkan segala sesuatunya, semua kehidupan kita ke tangan Tuhan, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kalian. Mau? Siapa yang mau Tuhan bekerja atas kehidupan kalian? Tim musik boleh maju. Saya mau tantang kalian sore ini. Mungkin apa yang saya sampaikan begitu cepat, tetapi saya mau ini menjadikan sebuah momentum dalam setiap kehidupan kita. Saya mau perjalanan kalian mengenal Tuhan tidak dari orang lain, bukan dari Bu Gembala, bukan dari kami, tapi saya rindu bahwa setiap kehidupan kalian pengenalan akan Tuhan itu kalian alami sendiri. Ada yang amin? Saya rindu perjalanan spiritual kalian, perjalanan bersama Tuhan itu bukan kata orang, tetapi saya mengimani sendiri. Immanuel, yes, Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Haleluya. Allah serta
semua merasakan jamahan Tuhan malam ini. Boleh nyanyikan segenap hati kalian guys. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Allah serta dengan kita. Namanya disebut Saya rindu suara kalian, apalagi Tuhan. Iman. Amin. Ya Yesus. Thanks Lord. Ya Yesus. Ya Yesus. Oh. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan, ini kami Bapa. Engkau selalu menyertai setiap perjalanan kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Guys, di sini siapa yang hidupnya mau selalu disertai oleh Tuhan? Siapa di sini yang hidupnya ingin diberkati oleh Tuhan? Yo guys, jangan lihat kanan kiri kalian, kita boleh datang kepada Tuhan. Imani, biarkanlah Natal kali ini menjadi sebuah momentum dalam kehidupan kita. Ingin menyatakan bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Immanuel, ya Yesus. Immanuel, haleluya. Oh, namanya disebut Allah
Sekali lagi saudara. Immanuel. Kita boleh berdoa. Amin Yesus. Haleluya. besar. Engkau Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat rela turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami, untuk melindungi kami, untuk menolong kami, menyertai kami sampai selama-lamanya. Hamba berdoa buat setiap anak-anak muda yang hadir pada malam hari ini. Biarlah Tuhan akan selalu menyatakan dirimu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak khawatir tentang hari esok. Kami tidak takut tentang hari yang akan datang. Karena kami tahu Engkau beserta dengan kami. Dan ajar kami Bapa untuk selalu hidup, berusaha untuk hidup menyenangkan hatimu. Karena kami tahu Engkau tidak jauh dari kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah kami terus berjuang untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan anak-anak muda yang ada pada malam hari ini. Biarlah seluruh rencanamu tergenapi di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah langkah-langkah mereka selalu melangkah bersama dengan Engkau. Selalu mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu. Dan mau hidup di dalam ketaatan, di dalam ketulusan, di dalam ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Hamba berdoa buat hambamu yang sudah menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah Tuhan akan terus memakai hambamu ini dimanapun dia berada. Di pekerjaannya, di keluarganya, di pelayanannya, namamu akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Siapa yang merasa diberkati hari ini boleh angkat tangannya dong. Yuk kita sama-sama ngomong makasih dulu yuk ke Mas Budi, ke MB, oke? 1, 2, 3, terima kasih Mas Budi. Kiranya Tuhan memberkati Mas Budi. Oke, kita mau masuk ke dalam Malam Kudus. Buat teman-teman semua ada yang belum kebagian ininya? Boleh angkat tangannya yang belum kebagian, tolong untuk penerima tamu boleh kasih. Ada yang belum kebagian boleh angkat tangannya dulu sebelum lampunya dimatiin dan nggak kelihatan. Oke, ada 1, 2, ada lagi 3, ada 3, 4, 5, 6. Semuanya bawa aja ke sini ya.
berakhir dengan kasih Tuhan. Saya mengundang Ketua Tunas Remaja Philadelphia, Reinhard, boleh menyalakan lilin yang terakhir. Sementara kita ada di dalam kegelapan, ini menggambarkan kehidupan kita yang ada di dalam dosa, menggambarkan bahwa di dalam kegelapan kita akan tersesat. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan rela turun ke dalam dunia ini membawa terang bagi kita. Dan biarlah terang yang Tuhan sudah berikan kepada kita akan kita pakai untuk menyinari tempat-tempat di mana kita berada. Sehingga pelita-pelita kita diletakkan di tempat yang tinggi sehingga setiap orang dapat melihatnya. Biarlah kehidupan kita menjadi terang bagi lingkungan kita, perbuatan kita, tindakan kita, tutur kata kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga mereka melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Bangsa kita membutuhkan dukungan doa kita. Akhir-akhir ini ada banyak bencana-bencana yang terjadi. Dan mari kita akan berdoa bersama-sama untuk bangsa kita pada saat ini. Bangsa kita yang hidup di dalam kegelapan, dan biarlah kita menjadi terang bagi bangsa kita dengan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa Surgawi, pada malam hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena kasih-Mu. Karena kami bersyukur untuk kerelaanmu datang ke dalam dunia ini, membawa damai, membawa terang, membawa sukacita. Sehingga ada damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadamu. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang akan membawa terang itu ke lingkungan di mana kami berada. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang akan tetap menjadi berkat. Dan tanpa pertolongan-Mu ya Tuhan, kami tidak akan mampu. Oleh karena itu Tuhan, ini hidup kami persembahkan sepenuhnya kepadamu. Biarlah terang-Mu itu akan terus bersinar di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap orang dapat melihat terang-Mu yang ajaib melalui kehidupan kami. Kami berdoa buat bangsa kami pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan akan menolong saudara-saudara kami yang saat ini sedang dilanda oleh bencana-bencana alam. Mereka sedang ada di dalam penderitaan, mereka sedang ada di dalam kesulitan. Tetapi Tuhan tolong mereka, biarlah Tuhan akan menolong, mengulurkan tangan-Mu. Dan pakai kami Tuhan untuk menjadi tangan Tuhan yang terulur bagi setiap orang yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Berdoa buat bangsa kami dalam rangka memperingati Natal. Kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin kami, para penegak-penegak hukum. Biarlah Tuhan akan memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini. Para penegak hukum dapat mendapatkan keberanian untuk menegakkan hukum sebagaimana mestinya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun mereka berada. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini mungkin mengalami penderitaan. Kami berdoa biarlah Tuhan akan melawat mereka, Tuhan akan menjangkau mereka, dan Tuhan akan menolong
menolong sehingga mereka akan melihat bahwa ada tangan-tangan yang terulur untuk menolong mereka ya Tuhan. Terpujilah namamu. Kami berdoa buat kami semua yang ada di dalam ruangan ini. Jadikan kami sebagai tangan Tuhan yang terulur bagi setiap orang yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya teman-teman boleh silakan duduk lagi. Lampunya boleh dinyalain lagi ya. Shalom semuanya. Luar biasa ya tadi. Saya sebagai Wakil Ketua Panitia Natal tahun ini ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir dan juga semua panitia-panitia yang sudah terlibat dalam Natal kali ini. Semoga perayaan Natal kita setelahnya ini akan berjalan lancar dan semuanya akan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih semuanya, segitu saja. Cek. Oke, teman-teman udah siapin ininya belum? Kita mau door prize dulu nih, tapi sebelum door prize yel-yel dulu kali ya Ko Reinhardt ya. Ya coba deh sekali lagi sambil duduk aja gak apa-apa tapi tetap semangat oke? Kalau aku bilang Immanuel dijawabnya Allah beserta kita gitu ya. Bisa ya teman-teman ya. Immanuel kita oke. Teman-teman siapa yang udah gak sabar mau door prize? Boleh angkat tangannya. Oh iya semuanya banyak. Kebanyakan pengurusnya yang gak sabar ya Ko Reinhardt ya. Oke kita spin dulu kali ya Ko Saputra ya. Spin dong Ko. Salam semuanya saudaraku yang terkasih. Ada sukacita? Amin, puji Tuhan. Katakan amin. Amin. Terima kasih saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini saya akan mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Berikan kesempatan kepada saya membawakan lagu ini. Semoga kita semua bisa menikmati lagu ini dan merenungkannya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Dari awal, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Saudaraku yang terkasih, hidup ini adalah kesempatan saudaraku yang terkasih. Karena hidup tidak ada dua kali saudaraku yang terkasih. Apa arti Natal pada malam hari ini saudaraku yang terkasih? Mari kita mengubah hidup kita. Itu kado kita kepada Tuhan pada malam hari ini saudaraku yang terkasih. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
tepuk tangan dong sekali lagi ya buat Kak Fides. Oke, kita lanjut door prize lagi, tapi kali ini nggak di spin nih Kak Saputra. Jadi door prize kali ini aku mau ngapain ya? Kira-kira ya. Aku mau kalian boleh ini standby di HP, bisa buka HP-nya yang punya paket data. Nah, aku mau kalian siapa di sini yang udah spam like IG Tunas Remaja Philadelphia? Kalau yang udah boleh maju ke depan. Ayo coba cek dulu Instagram Tunas Remaja Philadelphia. Yang udah spam like baru boleh maju ke depan, baru boleh dapat ya Reinhardt ya. Ya ayo siapa di sini yang udah spam like boleh maju. Ayo cek dulu. Oke, siapa yang udah spam like? Coba scroll dulu tuh. Posannya ada berapa sih Tunas Remaja? Coba kita lihat. Posannya ada 53 postingan. Ayo teman-teman yang udah dari akar-akarnya nih, boleh maju ke depan. Ada teman-teman yang udah baru like hari ini juga boleh ke depan, nggak apa-apa. Yang penting udah di like dari atas sampai bawah. Ayo siapa teman-teman? Ada yang udah? Ayo lagi dicek nih Reinhardt nih. Silakan duduk. Nih kado kita masih banyak nih Reinhardt nih. Gimana kalau kita apalagi ya kok? Oh aku mau teman-teman siapa yang berani ke depan buat yel-yel sendiri ya. Atau ajak temennya boleh minimal 2 orang. Minimal 2 orang boleh karena masih ada 4 kado lagi. Minimal 2 orang. Yel-yel tadi yang Immanuel ala beserta kita gitu ya. Siapa yang berani boleh maju ke depan? Repal katanya sama Carlos. Oke boleh sini maju. Ayo sini maju. Ya sini maju. Oh mau Billy. Apa Billy sama Carlos apa gimana? Oh, ayo. Ayo Repal sama Carlos. Sini berarti harus pakai gerakan yang begini ya gitu. Sini maju ke depan. Teman-teman nama saya Repal. Perkenalkan nama saya Carlos. Immanuel. Nah boleh kasih ke Reval apa Carlos terserah. Ya boleh tepuk tangannya teman-teman. Oke kita masuk ke door prize lagi ya kok ya. Ini karena kebanyakan kado nih jadi door prize terus nih tolong pegangin. Kalau kali ini aku mau undang MB boleh maju MB. MB tolong kasih challenge buat anak-anak Tunas Remaja nih. Siapa tahu kan dapat kayak tahun lalu lagi gitu ya. Nggak bawa dompet. Ada semua punya Shopee Pay? Ada? Oke. Saya akan kasih. Berikan tepuk tangan. Reinhardt nanti yang ngasih. Mau apa? Nyanyi? Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Malam dari impian, cintaku semakin mendalam. Saya itu happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Wah MB-nya udah duduk nih kayaknya nggak mau ya Ren ya. MB-nya sini dulu, maju dulu ke depan. Kita sebagai tanda terima kasih karena MB telah bersedia untuk membawakan firman Tuhan. Biarlah Mas Budi diberkati lagi di dalam pelayannya, pekerjaannya, semuanya diberkati. Amin. Ya, nanti dengan kasih Tuhan, Bu Lina lagi boleh kasih ke Mas Budi untuk penghargaan.
Oke. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Budi. Foto dulu yuk. Terima kasih Mas Budi. Oke, kita mau ada satu lagi Korenhar. Apa tuh? Ya, ini kita mau ada sedikit penghargaan juga. Penghargaan untuk setiap teman-teman Tunas Remaja yang udah setia melayani selama 1 tahun kebelakangan ini. Untuk teman-teman Tunas Remaja yang udah siap bantu-bantu ngangkat tanaman bulina gitu ya kan. Untuk teman-teman pokoknya yang benar-benar ngebantu dan melayani dengan tulus gitu loh gitu. Oke, dipanggil bulinanya aja kali ya ke depan ya. Untuk ngumumin siapa aja yang menang. Menang yang dapat gitu. Ya, untuk kali ini saya akan mengundang seseorang yang datang dari jauh sekali. Untuk hari ini mendampingi saya Pak Doklas. Mari Pak. Pak Doklas ini datang dari Tangerang, dari Harvest. Untuk menemani saya memberikan tanda cinta dan rasa bangga kepada mereka yang selama ini begitu setia Pak untuk mendampingi kami, menolong di sini. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena kami dititipin anak-anak muda yang cinta Tuhan, yang selalu ada untuk menolong. Dan saya berharap bahwa kedepannya juga akan semakin banyak lagi Pak. Dan terima kasih buat semua yang sudah terlibat dalam kepanitiaan hari ini. Terima kasih buat semua yang rajin mendukung pelayanan. Dan hari ini saya punya 3 orang. 3 orang sebenarnya banyak, cuman saya hanya punya 3 orang yang begitu setia mendukung. Tapi ini di luar Eca, karena memang Eca harus ada di sini karena dia tinggal di Pastori. Di luar Timi itu sudah pasti karena mereka memang selalu ada. Di luar Jerry. Ya. Nah, yang saya akan panggil hari ini adalah orang ini adalah setiap kali kami ada butuh mau melakukan sesuatu, pasti ada orangnya. Siapa dia? Niel. Mari Niel. Ini anak buahnya Pak. Salah satu anak HCD. Nah, bahkan kadang banyak kali tidur di gereja. Yang kedua, masih laki-laki juga. Reinhard. Juga anak HCD Pak. Yang ketiga, satu wanita. Dia disuruh apa, dia lagi capek-capek. Kalau disuruh main musik dia pasti ada. Latihannya capek-capek juga. Siapa dia? Luisa. Yang lain bukan berarti tidak pelayanan ya, tetapi ketiga orang ini adalah orang yang sangat selalu ada. Mari Pak, saya persilakan untuk menyerahkan kepada mereka. Tolong dikalungkan Pak, satu-satu Pak. Ya, mari Pak. Mereka adalah anak-anak yang cinta-cinta Tuhan. Kita mulai dari Reinhard. Wah, berdirinya kayak tangga. Ya. Niel, Otniel. Luisa. Iya. Oke, terima kasih. Nah, satu lagi. Nah, untuk kali ini Kak Eca yang akan kasih. Tunggu dulu Pak. Kayaknya ada yang saya lupa. Ada satu orang lagi. Orang ini dari pagi setiap hari
ada di gereja, kadang di sekolah. Kalau dia diperlukan di TK, dia akan lari dari sekolah ke TK, dari belakang ke TK. Kemudian hari Minggu dia habis ibadah, dia langsung pergi jemput tuh anak-anak tunas remaja, dijemputin satu-satu, Pak. Siapa dia? Saputra, kok Saputra? Saputra. Saputra turun ya ke bawah ya Bu ya. Iya, harus turun. Wih, gagah banget nah Saputra nih. Ganteng kali dia. Bu Lina kemarin ada yang habis tambah umur juga. Oh begitu? Iya. Ini Putra nih. Saputra kemarin ulang tahun yang keberapa? Ulang tahun yang ke-20. Weh, 20 tahun Bu Lina. Masih tetap muda kok. Oh, Saputra ke 20 tahun. Apa sih kesan dan pesannya buat tunas remaja? Nih kan yang paling tahu banget ya capeknya, apanya ya, sedihnya, berantemnya. Ya. Oke, sebelumnya thanks banget buat teman-teman yang sempetin waktunya buat hadir buat Natal hari ini. Thanks banget, ini benar-benar kayak benar-benar kayak surprise banget sih. Mungkin untuk sedihnya ya, benar-benar kayak bukan sedih, lebih terharu. Karena apa? Dari dulu tuh kita tunas remaja cuman 9 orang atau 12 orang gitu. Itu benar-benar kayak perjuangan lah antara mau ditutup atau enggak itu tunas remaja. Tapi kami mengimani Tuhan pasti beserta kita. Benar, Tuhan ini hati kami gitu. Ini kami pengen memuliakan namamu di masa muda kami. Pakai kami, karena kami setiap kali kumpul, satu doa yang sempat kami sampaikan setiap hari Minggu, pakai kami buat jadi berkat. Dan kami mengimani Natal akan ada di tunas remaja. Dan ini Natal yang kedua yang tunas remaja dilaksanakan. Benar-benar wow, Tuhan hebat banget gitu. Tuhan kayak nggak bisa berkata-kata lagi lah itunya. Kayak capeknya panitia kerasa kok capeknya benar-benar kayak ya Tuhan ini capek banget tapi mereka masih tetap semangat gitu. Kayak Tuhan jangan sampai sia-siakan gitu capeknya gitu. Kayak Tuhan makasih gitu. Sampai gladi resik benar itu di belakang saya nangis sendiri kayak Tuhan thanks banget gitu. Benar kayak dan juga saya makasih banget buat teman-teman untuk pesan dan kesannya. Pesannya tetap semangat lagi, always on fire, oke? Tetap semangat, setiap hari bertumbuh beriman dalam Tuhan. Kesannya semangat, oke? Happy